Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Seberapa siap? Siap. Level 3. Oke. Seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, kalian sudah saya ajak nonton sebuah video yang membahas tentang AI. Oke, yang saya tanyakan saat ini, dalam benak kalian apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata AI atau kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Mendengar kata artifisial apa? Apa, Din? Kecerdasan. Ya, ketika mendengar kata AI, ChatGPT. Apa, Syul? Gemini. Ayo, ya. Ketika mendengar kata AI, apa? Kamu kan AI, kamu bayangkan apa? Cici. Oke. Ayo. Kamu lah. Ketika kamu mendengar kata ada orang bilang AI, yang ada dalam benakmu itu apa? Gak pernah? Ayo. Apa? Teknologi. Gak pernah dengar kata AI. Adi. Apa? Otak manusia. Kan sering orang ngomong AI, terus yang ada dalam benakmu ya apa? Kalau saya, ketika ada kata AI yang ada dalam benak saya pasti ChatGPT. Terus seakan-akan familiar banget gitu. Ketika AI ChatGPT pasti seperti itu. Kalau saya kan pengen tanya kalian. Apa? Program yang bisa menyimpan informasi. Kok sampai mendefinisikan kata AI? Wah, langsung mikir sampai ke sana. AI. Oke, bayangkan saat ini kalian menjadi seorang bos. Tahu bos? Kalau bos sing oke dadi apa? Ya. Bos sing oke dadi apa, Jan? Bosok. Oke. Bayangkan kalian saat ini hidup di dunia ini memiliki asisten. Enak gak punya asisten? Asisten itu tugasnya untuk apa sih? Melayani, membantu. Seandainya kamu punya asisten, apa yang kamu lakukan? Kamu suruh, terus kamu suruh apa? Hah? Ini dokumen. Terus apa lagi?
Bersih-bersih rumah, oke. Menyiapkan makanan. Hah? Nyetir mobil. Masak. Mengerjakan tugas sekolah. Jadi AI atau KA itu kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa yang mudahnya itu kecerdasan buatan. Itu adalah asisten kita. Jadi bayangkan, bukan dibayangkan, saya sudah nyata bahwa saat ini kita punya asisten yang bisa kita suruh-suruh, yang mencari apapun, kamu suruh apapun bisa. Ketika ada asisten melakukan kamu suruh dan ternyata yang dilakukan tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, itu yang salah siapa? Yang salah yang membelinya. Kurang jelas ya. Seperti saya bayangkan, asisten itu kamu suruh membeli pasta gigi. Belikan saya pasta gigi. Nah, yang kamu katakan apa? Pepsodent. Ternyata dia membeli Ciptaden. Salah nggak asisten tuh? Hah? Enggak. Kenapa nggak salah? Karena perintah pasta gigi. Supaya spesifik, berarti kamu menyebutkan lebih spesifik, sehingga asisten yang kamu perintah bisa melakukan sesuai dengan harapan kamu. Belikan saya pasta gigi, mereknya Pepsodent, ukurannya 180 gram, yang rasa siwak. Seperti itu. Kamu kasih uang 10.000, harganya 10.000. Biasa kamu beli seperti 10.000. Ternyata asistenmu balik, uangnya kurang. Padahal kamu biasanya beli di si A, ternyata asistenmu beli di si B, uangnya kurang. Yang salah siapa? Yang nyuruh beli pasta gigi di warung ini. Jadi kan seperti itu. Asisten itu tidak punya inisiatif. Kalau dia punya inisiatif, berarti dia bukan mesin. Ya, jadi dia kayak kemarin waktu kita buat algoritma, pilihannya ya tidak, ini atau ini, gitu loh. Jadi hanya seperti itu yang saya lakukan. Jadi ketika salah, ya perintah yang salah. Jadi ketika nanti kamu memanfaatkan AI dan tidak sesuai dengan kamu harapkan, itu berarti yang salah kita, yang salah dalam membuat perintah. Saya katakan saat ini orang yang sanggup dan pintar membuat perintah itu digaji mahal. Namanya prompt engineer. Jadi orang yang membuat prompt, membuat yang perintah, bahkan gajinya lebih tinggi daripada junior engineer. Junior engineer teknisi. Teknisi, contoh anak lulusan ITS, lulusan ITB, dia jadi teknisi, baru lulus kerja. Jadi kan mahal tuh. Ternyata gajinya junior engineer itu masih kalah dengan gajinya prompt engineer. Bayangkan. Karena apa? Membuat prompt itu sangat susah. Susahnya apa? Yang spesifik tadi tuh, sesuai dengan harapan. Jika kalian bisa
membuat prompt seperti itu sesuai dengan harapan juga outputnya. Kan dalam membuat prompt itu algoritma AI itu kan hanya ada dua ya, inputmu apa, promptmu apa, outputmu yang kamu harapkan apa. Kamu tidak memikirkan proses di tengah. Proses yang mikirnya siapa yang mikir? AI-nya. Jadi seperti itu. Terus diingat bahwa sekarang hampir seluruh bidang itu sudah memanfaatkan AI. Seperti dalam video kemarin, semua, bahkan data analis sekarang juga memanfaatkan AI. Tidak butuh orang yang kuliah jurusan statistik untuk menganalisis data itu atau menjadi seorang data analis. Hanya butuh apa? Orang yang bisa membuat prompt. Jadi pembuat prompt itu nggak sembarangan orang bisa. Bisa semua. Aku buatkan seperti ini, ya bisa. Tapi hasilnya nanti nggak spesifik, nggak sesuai dengan harapan. Tadi seperti itu. Suruh bahkan untuk merancang gedung, membuat lukisan. Buat lukisan dulu kalau tidak punya jiwa seni nggak bisa. Oret-oretan seperti itu. Mentok gambar apa? Benang kusut ya. Benang kusut utek-utek. Kalau sekarang kamu yang penting kamu punya bayangan, terus kamu bayangan dalam otak kamu itu bisa kamu ungkapkan dalam tulisan, dalam perintah, jadilah AI itu. Bisa persis sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau bisa bisa Apanya? Bisa informasi sama bisa terbuka apa? Yang dipakai mikir oleh Gemini, yang dipakai mikir oleh ChatGPT itu namanya GPT. Berarti kalau kita menyuruh AI buat data analisnya itu kan tadi bisa masuk ke Gemini. Bisa. Hari ini tadi pagi saya membuat RPP rencana pembelajaran dalam kelas ini, dalam pembelajaran ini. Saya minta dibuatkan oleh ChatGPT dan minta dibuatkan oleh Gemini. Itu nanti saya tunjukkan hasilnya Gemini ini, hasilnya ChatGPT. Formnya sama persis. Nanti saya tunjukkan. Formnya sama. Dan hasilnya beda. Karena cara berpikirnya juga beda. Algoritma dia, persamaan dia juga beda. Tapi intinya tetap sama dengan bahasa yang lain mereka buat seperti itu. Seperti itu. Merancang mobil, merancang rumah, desain interior rumah, kan sudah bisa pakai AI. Makanya kalau kita nggak pinter-pinter dalam melihat kehidupan ini, kita bisa dimanfaatkan AI, dibodohi oleh AI. Temenmu pinter AI ya. Contoh kamu punya pacar ya, pacarmu, kamu ingin temenmu itu ingin kamu putus dengan pacar kamu, akhirnya pacar kamu difoto, terus foto lagi dengan yang satu, fotonya jadikan satu, saya itu dihidupkan, jadi berpelukan, kelihatan persis. Kamu kirim ke temenmu, apa yang terjadi? Ya akhirnya terjadi perang Barata Yuda, putus. Jadi seperti itu, salah paham. Temenmu
jalan-jalan, bisa coba, boleh dicoba. Jalan-jalan, padahal dia itu jalan-jalannya hanya apa? Di rumah. Di sini dikasih warna hijau semua. Enak sangat kayak main gini. Ternyata green screen-nya hilang, diganti pantai, digawe status. Wah, buat status. Seakan-akan dia pergi ke pantai, pergi ke promo, padahal di rumah. Kalau green screen, saya mau kadem ya, ini promo. Dan kau nggak tahu itu. Nah, terus bayangan enak cah iki, wah enak apa deh? Ya, pamer. Memang tujuannya kan apa? Flexing lah, flexing. Pengen menunjukkan kebahagiaan dia, padahal sebenarnya dalam hatinya itu muntup. Gak ada pacar, gak pacar. Davina Karamoy, bisa. Ya. Jadi seperti itu adalah untuk hiburan itu padahal. Itu belum untuk dunia industri, untuk dunia pengobatan. Apalagi dokter itu ya, perannya itu sudah bisa digantikan AI. Bayangkan kalau kamu datang ke dokter itu, mesti kamu ditanya lah, keluhannya apa? Panas, pilek, batuk. Itu dengan masukkan set. Obatnya yang cocok untuk ini apa? Kan seperti itu saja dokter. Bisa dokter ngasih obat tanpa tanya dengan kamu? Gak bisa. Sama masukkanlah keluhan kamu. Jadi otomatis itu bisa meramu. Oh ternyata dia sakit kepala, maka dia ngasih obatnya ini. Jadi seperti itu saja. Jadi peran dokter nanti akan digantikan oleh AI. Bahkan dokter bedah nanti bisa digantikan oleh AI robot. Itu malah zero mistake. AI itu kan kesalahannya kan sangat dikit ya. Kalau manusia itu kan pengaruhnya apa ya? Pengaruh dari dalam, pengaruh dari lingkungan. Saat dia mau ngoperasi, ternyata kelingan anak lagi lungo, gak mulai-mulai. Hah? Iya, kan programnya bisa disesuaikan kan? Apa? Bisa. Bisa dihack. Tapi dalam membuat dan buat program, dapat apapun kan ada namanya security, cyber security untuk keamanan. Pasti dibuat keamanan, gitu. Dokter mau bedah, enak gak? Dokter kudu ngising. Nah, wes kebelet pengen metu, tapi kok mana? Boleh kan? Gak mungkin. Dia, tapi kalau gak ada, kudu ngising gak ada. Tapi kalau ternyata ada sendiri perusahaan lain terus AI-nya diberikan, dia bisa, seperti itu bisa. Tapi dia punya cyber security, punya keamanan masing-masing. Ada Windows, ada OS, Mac. Sama. Apakah saling pengen menjatuhkan? Pengen saling menjatuhkan. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada apapun. Sama, mereka juga saling bersaing. Tapi bersaing dengan menjatuhkan orang lain itu apa? Bagi mereka bukan level mereka. Bersaing apa? Dengan kualitas. Dengan kualitas. Kamu menyukai satu orang, contoh. Julia sama Adin menyukai Azam. Sama-sama suka. Untuk mendapat Azam, Adin mengelek-elek Julia. Julia mengelek-elek Adin. Itu bukan cara untuk bersaing yang cerdas. Tapi apa? Buatlah dirinya berkualitas. Adin berkualitas ya. Persaingannya
Makanya persaingan dalam dunia teknologi seperti itu. Sama penjual sepeda motor sama. Makanya kan ketika Honda mengeluarkan PCX ya, atau Yamaha mengeluarkan NMAX, mereka mesti sama. Persaingannya seperti itu. Dan ladang bagi mereka itu siapa sih? Siapa? Kita, konsumen kita yang tidak bisa kritis terhadap apapun yang kita lihat. Oh, pokoknya pengen koncoku gawe PCX, pengen koncoku gawe ini, pengen apa? iPhone memaksakan diri iPhone, tapi tidak pernah dimanfaatkan. iPhone-nya itu apa? Paling untuk WhatsApp, ya podo wae. Nggak ada iPhone, Android juga bisa. Seperti itu. Kebermanfaatannya apa? Itu yang. Jadi mulai saat ini belajar jadi orang cerdas. Jangan membeli lifestyle-nya, tapi beli fungsinya. Gitu. Kecuali nek memang duwe luweh-luweh, gak apa-apa sampean bah tuku lifestyle bah tas iki lho. Tas cilik ya. Gucci. Regane pirang ratus juta. Ratusan juta. Iki bukene tak. Gue ning desa ora ngerti iki Gucci ta opo gak ngerti wong desa iki. Mbok go tuku tahu, mbok nggo ada tahu, gak iso. Sama di tas Gucci, mbok tuku tahu, nggo ada tahu, nggo tuku pada pindang, gak iso. Palang tuku tas sing gede enek apa jenenge rajutan ta apa sing biasa di pasar wong-wong, tahu masuk, tempe masuk, sayur masuk itu. Tapi kita beli lifestyle-nya ya. Kalau punya uang gak apa-apa, monggo beli lifestyle gaya hidup kamu beli. Memang sudah wajar, wong duwe duit iki ketok duit akeh itu wajar. Wong duwe duit tapi pelit, itu wis gak masuk akal itu. Gak wajar. Wong sugih royal itu sesuatu hal yang wajar, sunatullah. Tapi wong kere, sok-sokan itu, lah itu sing wis Apapun yang sosokan itu nggak apa. apa ya sosokan kamu? Jadi seperti itu ya. Paham dulu dari AI ya. Sekarang saya demonstrasikan, saya tunjukkan bagaimana kita membuat prompt atau memanfaatkan AI. Karena yang paling populer saat ini yang ada dalam otak kita ketika ada orang bilang AI apa? ChatGPT. ChatGPT termasuk AI apa? Chatbox. Chatbox itu ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek. Blackbox itu apa? Blackbox rekaman. Iya, nek sampean pesawat jatuh diklik kotak hitam warna orange. Blackbox. Oke. Silakan diperhatikan dulu. Nanti tahu bentuknya ChatGPT? Kalau kita masuk ChatGPT, kita bisa masuk chatgpt.com. Bentuknya, tampilannya seperti ini. Pertama kali ketika kalian masuk ChatGPT pasti ditanya seperti ini. Tanyakan apa saja, takon opo wae. Nah,
Terus yang satunya ada Gemini. Kalau Gemini, atau kalian bisa buka Google, kelihatan ya, kan ada titik 9 ini, pilih Gemini. Lewat Play Store kalian bisa install Gemini, juga bisa install ChatGPT. Itu asisten kalian. Oke, saya buat contoh dari ini. Nah, ini saya membuat apa? Perintah ini. Nah, ini perintahnya. Nama saya Sugito, guru mata kuliah informatika. Ini sama persis ketika saya di ChatGPT. Perintahnya sama. Nah, ini sama persis perintahnya. Hasilnya ini hasil dari Gemini, RPP rencana pembelajaran. Saya pembelajarannya Dajjal kerja artifisial, alokasi waktu 2 kali pertemuan. Dibuat seperti ini, langsung otomatis seperti ini. Ini kalau pakai Gemini. Sekarang ketika saya memakai ChatGPT, bentuknya ini. Nah, intinya hampir sama. Oke, sekarang kita praktek memanfaatkan ChatGPT untuk dunia pendidikan. Ya, contoh, dalam kalau pengen hasilnya bagus, perkenalkan dulu dirimu sebagai apa. Ya, terus ChatGPT sebagai atau ChatGPT sebagai apa, baru nanti perintahnya. Atau sebisa mungkin kalian dialog dulu dengan dia, nanti kamu baru bertanya, nanti itu hasilnya akan bagus. Contoh, saya sekarang siswa kelas 12 SMA, ingin diskusi dengan kamu, gitu. Nah, nanti kamu pasti, karena kamu kelas 12 SMA, maka dia memberikan alternatif. Asik Nabi Hadisi, kamu usia kelas 12, banyak hal yang bisa dibahas. Mau mulai dari mana? Topik apa yang bisa kita bahas? Ini persiapan ujian, bimbingan tugas, pilihan jawaban PTN, jawaban efektif atau seperti ini. Kita sudah dikasih alternatif. Tapi kalau kamu sudah punya tujuan yang lain, tinggal kamu masukkan gini. Saya ini bingung. Sering saya belajar matematika, terutama materi persamaan. Nah, saya sering disuruh cari X dan Y oleh guru saya, tapi saya tidak tahu apa manfaatnya mencari X dan Y. Kamu bisa ngasih tahu saya?
Oh. Banyak siswa yang mikir hal yang sama. Ngapain sih tiap hari cari X dan Y? Memang apa gunanya di dunia nyata? Oh. Gunanya kamu punya uang, beli es, kirim doang kalau ada es. Nah. Dunia transportasi, dunia teknologi, di komputer, buat AI, bahkan game, banyak persamaan cari X dan Y di bagian dari problem solving supaya mesin bisa paham apa yang dihitung. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya ketika kita memanfaatkan untuk belajar. Oh gitu ya. Sekarang buatkan saya puisi yang romantis untuk matematika yang sering membuat aku pusing. Nah, langsung cinta dalam X dan Y. Matematika engkau penuh teka-teki, selalu nyodorkan X dan Y padaku. Kadang aku ingin lari, tapi hatiku tetap terpaut pada misterimu. Setiap persamaan bagi rahasia cinta butuh sabar, logika, dan rasa. Kadang membuatku pusing kepala, namun ketika terpecahkan indah tak terkira. Wahai matematika, meski rumit dan penuh tanda tanya, aku belajar bahwa cinta pun sama, tak selalu mudah tapi penuh makna. Mungkin aku tak selalu bisa menebakmu, namun aku rela berulang kali mencoba, karena dalam tiap X dan Y yang ku cari ada kisah romantis antara aku dan logika. Disuruh buat seperti bisa. Jadi kamu bisa memanfaatkan ini banyak hal. Oke. Ini saya punya teman suka banget sampai dia dijuluki ratu persamaan. Nah, aku ingin membuat gambar ilustrasi dia. Buatkan prompt. Nah, prompt itu apa? Jadi kita sering memberi perintah ke ChatGPT, tapi kita bisa juga minta dibuatkan prompt oleh ChatGPT. Nanti promptnya untuk apa? Untuk generate ke AI yang lain.